Jampitsus yang saya hormati beserta jajaran dan jajaran Puspenkum yang saya hormati, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Rekan-rekan media, pada kesempatan ini Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan update atau perkembangan terkait dengan penanganan perkara suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada hal yang menarik yang akan disampaikan pada saat ini terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, penyidik pada hari ini melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 12 orang saksi dari berbagai pihak, ya. Dan penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari berbagai keterangan yang diperoleh, ternyata ada hal yang harus disampaikan sehingga ada perkembangan penyidikan yang membuat penyidik membuat satu ketetapan atau sikap terhadap perkara ini. Yang kedua, bahwa penyidik juga melakukan penyitaan atas berbagai barang bukti yang diperoleh oleh penyidik sehingga sangat terkait dengan sikap dari penyidik tersebut dalam perkara ini, ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan perkembangannya, perlu saya sampaikan bahwa ternyata di dalam penanganan perkara ini setidaknya ada 3 kelompok atau fungsi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Ada yang berfungsi sebagai tim juridis, ada yang berfungsi dalam kaitan dengan social engineering, dan ada yang berfungsi dalam kaitan dengan non juridis. Nah, seperti apa nanti terkait dengan 3 fungsi ini yang juga pada akhirnya membuat sikap dari penyidik, tentu kita akan simak bersama, ya. Oleh karenanya, rekan-rekan media, terima kasih sekali lagi, dan kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan rilis perkembangan terkait dengan penanganan perkara ini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, para Kasubdit, teman-teman wartawan yang selalu setia mengikuti perkembangan perkara ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta. Sebagaimana telah kami sampaikan kemarin, dugaan perkara korupsi, suap dan atau gratifikasi. Pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, penanganan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik melakukan penyitaan di beberapa tempat yang pada siang tadi dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan ini penyidik telah menyita dokumen BBE baik berupa HP maupun laptop
yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh oleh penyidik selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara Akwo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan
kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara akuo di persidangan sementara berlangsung, dan tersangka TB kemudian